Assalamualaikum anak-anakku sekalian. Hari ini kita akan mempelajari tentang lingkungan alam dan buatan bersama Ibu Sri Indriani Puspitasari. Standar kompetensi pelajaran kita pada hari ini adalah memahami lingkungan dan melaksanakan kerjasama di sekitar rumah dan sekolah. Sedangkan kompetensi dasarnya adalah menceritakan lingkungan alam dan buatan di sekitar rumah dan sekolah. Adapun tema kita pada kali ini adalah lingkungan alam dan buatan. Pertama yang akan kita pelajari adalah lingkungan alam. Lingkungan alam adalah segala sesuatu yang ada di alam dan diciptakan oleh Tuhan. Ketampakan lingkungan alam di muka bumi berbeda-beda. Contoh lingkungan alam yang ada di muka bumi antara lain sungai, danau, laut, lembah, dan gunung. Selain itu, ketampakan alam ada juga yang berupa dataran rendah, pantai, laut, pegunungan, dan dataran tinggi. Contoh yang pertama adalah pegunungan. Pegunungan adalah bentang alam yang berupa deretan pegunungan yang bersambungan. Pegunungan termasuk dataran tinggi. Udara di pegunungan biasanya sejuk dan bahkan ada yang sangat dingin. Daerah pegunungan sangat baik untuk bercocok tanam buah, sayuran, dan bunga. Nah, sekarang yuk kita lihat contoh dari pegunungan. Selanjutnya, contoh kedua adalah sungai. Sungai juga termasuk ketampakan alam. Sungai banyak memberikan manfaat bagi manusia. Manfaat sungai antara lain untuk mandi, mencuci, pengairan lahan pertanian atau irigasi, dan sarana transportasi untuk sungai-sungai besar di luar Pulau Jawa. Berikut contoh dari sungai. Selanjutnya, contoh berikutnya pantai dan laut. Pantai adalah daerah perbatasan antara laut dan daratan. Pantai biasanya banyak ditumbuhi pohon kelapa dan tumbuhan bakau. Tumbuhan bakau berguna untuk menahan abrasi atau erosi yang disebabkan gelombang air laut dan tempat hidup ikan. Laut juga termasuk dalam ketampakan alam yang banyak memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Laut menyimpan banyak kekayaan alam seperti ikan dan mutiara. Di dasar laut juga banyak terdapat sumber daya alam seperti minyak bumi dan gas. Berikut gambar pantai dan laut. Selanjutnya, danau. Danau merupakan lingkungan alam. Danau terjadi karena adanya cekungan di alam yang terisi air, baik dari air hujan maupun dari mata air yang ada di tempat tersebut. Danau juga dapat dimanfaatkan sebagai tempat penampungan air. Manfaat danau bagi kehidupan manusia: budidaya ikan air tawar, tempat wisata, irigasi alam, pengairan sawah, sarana olahraga seperti dayung. Nah, berikut contoh dari gambar danau. Nah, sekarang kita lanjut pada lingkungan buatan. Lingkungan buatan adalah segala sesuatu yang dibuat oleh manusia dan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Contoh pertama dari lingkungan buatan adalah pemukiman. Rumah adalah tempat tinggal manusia. Rumah dibangun manusia secara berkelompok. Rumah yang berkelompok tersebut membentuk perkampungan. Perkampungan ada yang bersifat tradisional, ada yang bersifat modern. Perkampungan tradisional terdapat di pedesaan, pedalaman, atau pantai. Bentuk rumah tradisional beragam. Hal tersebut dipengaruhi budaya masyarakat setempat. Ada yang berupa rumah panggung, rumah pohon, dan sebagainya. Perkampungan modern sering disebut perumahan atau kompleks. Jenis rumah dan bentuknya pun seragam. Biasanya terdapat di perkotaan dan tepian kota. Nah, berikut contoh dari pemukiman.
Contoh berikutnya adalah jalan. Jalan merupakan penghubung antara tempat. Jalan merupakan sarana transportasi. Jalan memudahkan perpindahan manusia. Bentuk jalan disesuaikan kebutuhan manusia. Ada yang dibuat kecil, misalnya jalan setapak atau jalan gang rumah. Ada pula yang dibuat besar, misalnya jalan raya atau jalan tol. Bahan dasar jalan ada yang berupa tanah padat. Ada juga campuran batu koral, kerikil, dan aspal. Ada pula yang berupa lapisan beton. Nah, berikut contoh dari gambar. Selanjutnya, sekolah. Sekolah adalah tempat belajar dan mengajar. Sekolah memiliki lingkungan tersendiri. Lingkungan sekolah terdiri dari bangunan sekolah, juga dilengkapi lapangan olahraga dan taman. Lingkungan sekolah dibuat seasri mungkin. Taman sekolah ditanami pohon dan bunga. Ada juga yang menanaminya dengan tanaman obat. Lingkungan sekolah dibuat nyaman supaya para pelajar merasa nyaman dan betah. Letak sekolah biasanya dekat dengan pemukiman warga. Berikut gambar sekolah. Selanjutnya, taman. Taman adalah lahan terbuka yang sengaja ditanami. Biasanya ditanami pohon dan tanaman hias. Taman merupakan bentuk lingkungan buatan. Taman sengaja dibuat seasri dan sealami mungkin. Taman bisa ditemukan di halaman rumah. Ada pula yang dibuat di sekolah dan pusat kota. Taman memiliki beberapa manfaat, misalnya dimanfaatkan untuk penghijauan dan tempat rekreasi. Taman juga berfungsi sebagai paru-paru kota. Contohnya, taman di sekitar Monas di Jakarta dan Kebun Raya Bogor di Kota Bogor. Berikut gambar taman. Selanjutnya, waduk. Waduk dibuat manusia untuk menampung air hujan. Manfaat waduk bagi manusia antara lain untuk keperluan sebagai berikut: pembangkit listrik, irigasi atau pengairan sawah, budidaya ikan air tawar, tempat rekreasi, pengendali banjir, dan kegiatan olahraga. Berikut gambar dari waduk. Selanjutnya, lahan pertanian. Indonesia merupakan negara mempunyai lahan pertanian yang luas. Lahan pertanian yang ada di Indonesia dimanfaatkan penduduk untuk kegiatan pertanian seperti padi, jagung, sayuran, tanah, dan tanaman lainnya. Lahan pertanian harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Hasil pertanian berguna untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Berikut dari contoh gambar lahan pertanian. Selanjutnya, perkebunan. Tanaman di daerah pegunungan adalah jenis tanaman perkebunan yang bisa tumbuh dengan baik di daerah sejuk seperti teh, kopi, dan tembakau. Contoh hasil dari tanaman perkebunan lainnya adalah kelapa sawit, karet, kedelai, dan lain-lain. Berikutnya, lingkungan alam dan buatan di sekitar sekolah. Lingkungan alam dan lingkungan buatan juga dapat ditemukan di sekolah. Contoh kenampakan alam yang berada di halaman belakang sekolah yaitu gunung. Di sekitar sekolah, selain ada gunung, juga ada parit yang dibuat oleh penjaga sekolah dengan dibantu beberapa pekerja. Parit berguna untuk mengalirkan air bila terjadi hujan. Oleh karenanya, halaman sekolah tidak pernah tergenang. Nah, sekarang ayo amati di sekitar rumah dan sekolahmu. Mana saja yang termasuk ke dalam lingkungan alam dan lingkungan buatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.